Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pada hari ini. Saya minta karena ini sudah akan saya share bagaimana sistem pembelajaran jarak jauh yang ada di SMA Kristen Petra Malang akan saya sampaikan. Saya harapkan pada siswa-siswi yang memang belum bergabung, silakan bergabung karena materi yang saya sampaikan ini sangat penting untuk pembelajaran kedepannya. Jadi silakan di-share ke teman-temannya yang belum melakukan atau masuk ke streaming ini. Silakan di-share dulu sambil saya menunggu. Silakan yang belum, ayo silakan di-share supaya nanti kalian tidak akan ada pertanyaan lagi bagaimana pembelajaran yang akan dilakukan di SMA Petra ini, ya. Oke, saya cek kehadirannya. Oke, sebelumnya gini. Yang sekarang sedang menonton streaming ini secara berbarengan, silakan kasih emot jempol yang bareng nontonnya biar nanti tidak mencari-cari. Oh ya, saya ucapkan juga selamat siang yang berada di Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah. Selamat bergabung di stream ini. Selamat pagi Naomi, selamat siang Naomi. Nah, ini selamat siang. Oke, saya mulai pembahasan kita pada pagi hari ini. Kita hanya live di sebelum ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan. Pertanyaannya ini bisa di YouTube juga. Hasilnya nanti akan saya share di YouTube. Jadi untuk sekarang live-nya cuma sekedar hanya di Facebook. Tapi nanti akan saya posting di YouTube SMA Kristen Petra Malang. Oke, saya mulai ke materinya. Kembali sebelum ini. Halaman pertama. Nah, jadi hari ini akan saya share bagaimana pembelajaran jarak jauh yang ada di SMA Kristen Petra Malang. Next. Pertama. Nah, sebelum kita menginjak bagaimana PJJ itu, makanya kita harus mengetahui pembelajaran jarak jauh itu seperti apa sih. Nah, di layar ini sudah saya jelaskan singkat, namun yang saya tekankan ada di sistem telekomunikasi interaktif. Jadi nanti kita membuat atau menggunakan media telekomunikasi yang bersifat interaktif. Interaktif itu seperti apa? Interaktif itu adanya komunikasi dua arah. Dua arahnya berarti dari guru ke siswa, dari siswa bisa berinteraksi dengan guru secara langsung. Nah, pembelajaran yang ideal seperti itu. Evaluasi dari pembelajaran jarak jauh yang semester kemarin, saya rasa masih banyak yang satu arah. Jadi cuma sekedar guru memberikan tugas, selesai dikumpulkan, tidak ada salah satu pertanyaan misalkan kalau misalkan kurang paham atau apa, tidak ada pertanyaan seperti itu, sekedar memberi tugas, mengumpulkan tugas, memberi tugas, mengumpulkan tugas, hanya seperti itu. Nah, diharapkan pada PJJ semester
semester 1 ini pada tahun pelajaran 2020-2021 adanya pembelajaran interaktif. Jadi misalkan benar-benar tidak paham, silakan ditanyakan ke guru mata pelajaran yang bersangkutan. Jangan sampai kalian nanti di belakang menemui kesulitan dan akhirnya dalam pembelajaran kalian menjadi malas sehingga numpuk tidak dikerjakan tugasnya, ya, seperti itu. Next, pakai mouse. Nah, media belajar daring ini saya kelompokkan 3 yang sering digunakan. Yang pertama video conference, Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah LMS, Learning Management System, berarti seperti Google Classroom, Google Form, Edmodo, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ini adalah media sosial, bisa lewat Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang pertama, untuk yang video conference ini nanti akan dijalankan 1 atau 2 kali, entah itu, tapi tergantung dengan guru yang bersangkutan juga, guru mata pelajaran yang bersangkutan. Kalau misalnya mereka tidak berkenan, ya video conference ini tidak akan digunakan. Karena apa? Dalam video conference ini juga menuntut 1, kuota data yang cukup banyak. Yang kedua, harus janjian waktunya jam berapa dan kapan. Dan yang ketiga, jaringannya harus stabil. Kalau misalnya tidak stabil, tidak akan bisa menggunakan video conference ini. Nah, untuk di SMA Kristen Petra Malang yang digunakan adalah Learning Management System dan media sosial untuk belajar daring. Terutama yang akan ditonjolkan nanti adalah Google Classroom sebagai sistem telekomunikasi interaktifnya. Jadi di Google Classroom misalkan nanti ada materi yang di-share oleh Bapak Ibu guru. Sebelum mengerjakan tugas, jika kalian merasa tidak paham dengan materi yang diberikan, silakan bertanya terlebih dahulu. Saya ulangi lagi, ketika tidak memahami materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, saya harap kalian bisa menanyakannya secara langsung lewat aplikasi yang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu guru. Tuh. Nah, untuk Google Form sama seperti kemarin, Google Form akan dipakai ketika menjelang ulangan harian, ada ulangan harian, PTS ataupun PAT. Nah, saat untuk tidak hanya LMS, nanti akan dikombinasikan dengan media sosial, ya. Ada Instagram, nanti Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, dan lain-lain. Next. Nah, bagaimana sistem PJJ di SMA Kristen Petra Malang? Pengumpulan tugas diserahkan kepada guru mata pelajaran via WhatsApp atau Google Classroom atau media lain yang telah disetujui sebelumnya. Jadi semuanya kembali ke guru mata pelajaran masing-masing dan tugasnya dikirim via media apapun, itu tergantung guru mata pelajaran. Yang penting kalian paham dan tahu tata cara pengumpulan tugasnya. Itu yang menjadi penekanan dari saya. Nah, untuk penilaian ulangan harian, PTS, penilaian tengah semester, dan PAS atau PAT, bentuk penilaian tergantung dari guru-guru mapel masing-masing. Jadi tidak menekankan bahwa PTS ini harus pilihan ganda atau urean, tidak, tergantung guru mapel masing-masing bagaimana mensiasati penilaian formatif ini. Nah, poin ketiga hampir sama seperti poin kedua. PTS dan PAT ini menggunakan Google Form. Jika terjadi kesulitan, silakan menghubungi guru mapel yang bersangkutan. Nah, untuk pengumpulan tugas sekarang akan saya beri jeda lebih panjang, lebih pendek lagi, karena mengingat satu, ketika daring otomatis tatap muka kita bersama gadget
entah itu laptop, smartphone dan lain sebagainya akan semakin lama, dan itu butuh juga waktu untuk istirahat. Jadi maksimal pengumpulan tugas adalah jam 20 WIB untuk Indonesia bagian barat, terutama di Pulau Jawa, 21 WITA atau 21 waktu Indonesia bagian tengah yang berada di NTT, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya, dan WIT adalah pukul 22.00 atau jam 10 malam waktu Indonesia Timur, yang bagi anak-anak yang berasal di Papua dan sekitarnya. Jadi dengan batasan ini saya harap anak-anak semua dan Bapak Ibu guru semua bisa melaksanakan dengan baik, supaya ada jam istirahat, dan ada juga nanti ketika ingin mengoreksi tugas dari teman-teman atau anak-anak semua bisa dilakukan di atas jam itu dan tanpa terganggu dengan pengumpulan tugas yang baru masuk setelahnya itu. Oke, next. Nah, untuk jadwal pelajaran akan saya share maksimal besok Jumat pada tanggal 17 Juli 2020. Nah, pada PJJ semester ini terjadi banyak sekali perubahan, terutama di mapel yang saya sebutkan ini. Ada di PKN, Sejarah Indonesia, Bahasa Inggris, Seni Budaya, PJOK, PKWU, dan MULOG. Ini terjadi perubahan, di mana kalau pada PJJ daring semester lalu ini semua mapel dilaksanakan 1 minggu sekali, khusus mapel PKN, Sejarah Indonesia, Bahasa Inggris, Seni Budaya, PJOK, PKWU, dan MULOG akan dilaksanakan 2 minggu sekali. Jadi selain mapel yang saya sebutkan ini akan dilaksanakan 1 minggu 1 kali, termasuk matematika, bahasa Indonesia, sejarah peminatan, dan mapel-mapel peminatan yang lainnya itu akan dilaksanakan 1 minggu sekali. Nah, jadwal akan saya share maksimal besok, dan nanti ketika ada pertanyaan silakan bisa bertanya ke saya atau bisa bertanya ke wali kelas yang bersangkutan. Kalau 11 IPA nanti di Bu Retno, 11 IPS di Bu Pambudi, 12 IPA di Pak Agus, 12 IPS ada di Bu Elisa. Silakan bisa ditanyakan, dan nanti misalkan Bapak Ibu guru wali kelas belum bisa menjawab, nanti akan saya jawab secara pribadi. Begitu untuk jadwal pelajaran. Lanjut. Sebelumnya ada nggak? Lagi. Nah, guys. Nah, begini tata cara berkomunikasi dengan guru jika melalui media sosial. Nah, seringkali karena memang sudah mengenal, misalkan si A sudah akrab dengan guru B. Nah, ketika menghubungi tiba-tiba langsung memanggil nama dan langsung menyertakan apa keperluannya. Nah, sekarang ada tata caranya, ada peraturannya. Yang pertama, selalu menyertakan foto profil pribadi. Jadi yang misalkan nanti foto profilnya tidak foto-fotonya sendiri, ya nanti tidak akan dilayani oleh Bapak Ibu guru. Jadi harus foto profil pribadi, dan nickname-nya harus menggunakan nama asli. Ya, ingat, nama asli, jangan namanya Bening nanti di nickname-nya diganti Jarwo. Nah, nanti kan nggak sama. Iya, kalau Bapak Ibu guru menyimpan nomornya. Kalau tidak, nah bahaya lagi. Gitu. Nah, kecuali yang memang tidak mempunyai akun sosial media, bisa misalkan menggunakan akun orang tua untuk mengirimkan tugasnya. Jadi bisa dijelaskan sebelumnya. Jadi biar tidak ada salah paham ketika menghubungi berkomunikasi dengan guru.
Nah, terus yang peraturan selanjutnya adalah membiasakan diri ketika memulai berkomunikasi dengan guru diawali dengan 1. Memperkenalkan namanya, 2. Menyebutkan kelas asal kelasnya, dan yang ketiga baru menjelaskan keperluannya seperti apa. Jangan sampai langsung menanyakan, tanya, Pak ini tugasnya suruh ngapain. Nah seperti itu kan tidak etis. Nah makanya selama PJJ ini saya buat aturan seperti ini supaya nanti semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. Ya saling menghormati lah, karena berkomunikasi secara online itu rawan. Kalau misalkan tidak sepemahaman akan terjadi salah paham dan mungkin bisa berakibat fatal. Next. Nah, bagaimana jika selama daring ini terjadi masalah? Nah, yang pertama, masalah untuk keterlambatan tugas karena masalah sinyal dan lain-lain. Misalkan sinyalnya hilang, biasanya di Lenggok Sono atau di Tambak Asri ketika hujan terus lampu mati, sinyalnya hilang. Terus ada lagi yang misalkan pas kuotanya habis, silakan menghubungi guru mata pelajaran masing-masing untuk keterlambatan tugas tersebut. Seperti kemarin ada untuk yang kelas 10 baru, karena kemarin malam ada simulasi untuk tes psikologi, dan ada yang laporan dari Lenggok Sono bahwa pada saat itu akan mati lampu dan sinyalnya otomatis akan hilang. Nah itu menghubungi sebelumnya atau setelah nyala itu, listriknya nyala atau sinyalnya baru ada, baru menghubungi dan menjelaskan kenapa terlambat dalam memberikan atau mengumpulkan tugasnya tersebut. Jadi ada dispensasi untuk itu. Terus jika terlambat dalam mengumpulkan tugas yang diakibatkan karena perilaku yang disengaja atau lalai, nah ini yang tidak bisa ditolerir lagi. Evaluasi lagi dari daring semester lalu, berawal dari pemahaman yang minim tentang apa yang harus dikerjakan, akhirnya tugas menumpuk. Jadi tugas minggu pertama tidak dikerjakan karena bingung, ganti materi lagi, tugas minggu kedua tidak dikerjakan, bingung. Akhirnya dalam dalam 1 bulan atau 2 bulan tugasnya sangat-sangat menumpuk dan akhirnya tidak dikerjakan. Baru dikerjakan ketika menjelang kenaikan kelas dan menjelang input pengisian rapot baru dikerjakan. Nah saya tidak mau hal-hal seperti itu terjadi lagi. Sama seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau misalkan dalam pembelajaran benar-benar tidak paham, silakan tanyakan ke guru mapel yang bersangkutan apa yang belum dipahami dan baru tugasnya dikerjakan pada saat itu. Jangan sampai menumpuk. Akibatnya apa? Nanti Bapak Ibu guru mata pelajaran akan menilai mana yang siswa yang lalai, yang sengaja, mana siswa yang memang terlambat tugasnya karena masalah sinyal, kuota, dan lain-lain. Jika satu kali sudah terlambat atau nanti bisa dalam satu waktu beberapa mapel tidak mengumpulkan tugasnya atau terlambat mengumpulkan tugas, siswa akan diberikan peringatan 1, surat peringatan 1. Nah jika tetap berlanjut, nanti akan ada surat panggilan untuk orang tua atau bisa diartikan sebagai surat peringatan 2. Ketika setelah diberikan surat peringatan 2 tetap saja perilakunya seperti itu, lalai akan tugas dan kewajibannya, maka akan dikenakan surat peringatan 3 yang berarti nilai sikapnya C dan untuk kenaikan kelas minimal adalah B. Otomatis kalau C tidak bisa naik kelas. Jangan jangan berpikir bahwa selama daring nanti daring pasti semuanya naik, semuanya lulus. Tidak. Kalau nilai sikapnya kurang,
bisa saja kalian tidak naik kelas. Begitu. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini saya cek di siaran langsungnya masih ada 39 orang dari 80 lebih orang siswa yang berada di kelas 11 dan kelas 12. Silakan informasi yang saya berikan ini di-share ke grup kelasnya masing-masing. Ayo suruh nonton langsung supaya apa? Bisa memahami. Jika ada pertanyaan nanti bisa dilanjutkan di kolom live chatnya. Gitu. Lanjut. Nah, untuk presensi siswa. Sistem presensi siswa setiap harinya akan diumumkan lebih lanjut dan akan di-share ke wali kelas masing-masing bagaimana sistem presensinya. Bisa nanti ketua kelas yang mengabsen, bisa jadi guru mapel yang mengabsen, nanti akan di-share lebih lanjut. Nah, misalkan terjadi seperti ini, tapi saya harap tidak sampai terjadi. Nah, misalkan siswa tidak bisa mengikuti PJJ karena sakit. Nah, ini wajib siswa tersebut harus mengirimkan surat keterangan sakit dari dokter atau instansi yang berkaitan dengan kesehatan, contoh puskesmas ataupun rumah sakit. Ini wajib wajib hukumnya, wajib peraturannya. Nah, terus yang kedua, misalkan tidak bisa ikut PJJ karena alasan lain, dapat menyampaikan melalui wali kelas dengan bukti yang kuat. Jika kedua hal tersebut tidak dipenuhi, berarti dinyatakan tidak hadir atau tidak mengikuti pembelajaran. Jika nanti persentase kehadiran siswanya ketika PJJ juga tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan sekolah, nilai sikap dan nilai kehadiran adalah C, yang berarti kalian juga tidak naik kelas. Seperti itu. Lanjut. Sebelum lanjut, ini ada pernyataan dari Bening Karisma Santa Rutvia. Ada beberapa yang tidak mempunyai Facebook, Pak. Nah, ketika pra-MPLS kemarin dan pembukaan tahun ajaran baru, Bu Indra telah menyarankan untuk membuat akun Facebook, yang berarti ketika terjadi seperti ini harus apa? Harus membuat akunnya. Entah itu nanti cuma dibuat untuk live stream aja, atau nanti akan kalian gunakan untuk pengumpulan tugas dan lain sebagainya. Nah, jika tidak diperbolehkan, tunjukkan saja surat pemberitahuan yang kemarin sudah diberikan oleh Bu Indra. Itu bisa digunakan. Asalkan, nah nanti di slide berikutnya ini akan ada penjelasan lebih lanjut kenapa harus seperti itu dan bagaimana peran orang tua ketika PJJ ini. Saya harap nanti setelah saya melakukan live stream ini, silakan ditunjukkan ke orang tua bahwa ini benar-benar permintaan dari sekolah. Gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, ini yang barusan saya sebutkan, keterlibatan orang tua. Nah, ketika hal seperti itu misalkan tidak diperbolehkan untuk membuat akun Facebook karena beberapa alasan. Nah, bisa saja menggunakan akun Facebooknya orang tua. Kalau misalkan orang tuanya nggak mempunyai, ya otomatis kalian yang harus buat. Tapi ketika melakukan live stream seperti ini, di kolom komentar jangan lupa ketika ingin bertanya, tolong sebutkan namanya siapa. Jangan sampai nama orang tuanya A, kamu langsung tanya seperti apa, ya tidak akan saya jawab karena tidak tahu siapa yang bertanya itu. Ya. Nah, saya lanjutkan lagi, keterlibatan orang tua. Yang pertama adalah pemenuhan sarana terhadap pembelajaran jarak jauh.
Ini berkaitan dengan kuota dan lain sebagainya. Yang kedua, nah, fungsi orang tua di sini adalah sebagai pemantau selama pembelajaran berlangsung. Jadi jika tadi tidak diperbolehkan, ya otomatis orang tua siswa harus melakukan pemantauan untuk apa Facebook yang telah digunakan oleh anaknya tadi. Jangan sampai Facebook yang digunakan tadi digunakan untuk hal-hal yang tidak, atau digunakan untuk hal-hal yang di luar pembelajaran. Bisa saja ketika siswa membuat akun Facebook, kunci username dan passwordnya bisa diserahkan ke orang tua. Jadi orang tua bisa cek sewaktu-waktu, oh anak ini berkomunikasi dengan siapa saja pada hari itu, pada hari ini, dan seterusnya. Yang ketiga adalah fungsi orang tua sebagai pengontrolan. Jadi mengontrol anak ketika menggunakan gadget selama belajar. Jadi tidak hanya dalam penggunaan sosial media saja, penggunaan gadget ini perlu. Ketika waktunya belajar, misalkan jam belajarnya jam sekian sampai jam sekian, tapi si anak tidak melakukan aktivitas belajar, malah melakukan aktivitas lain seperti game dan lain sebagainya. Lihat game atau menonton film drakor. Yang cewek-cewek biasanya saya tahu, yang laki-laki biasanya main game. Nah, ini harus benar-benar dikontrol. Dan nanti untuk pembelajaran kita start pukul 8.00. Jadi sebelum itu kalian harus benar-benar sudah siap untuk melakukan pembelajaran. Dan akan berakhir pada jam kelima. Ada jam kelima itu adalah pukul 11.45. Jadi kalian belajar hanya sekitar kurang lebih 4 jam dalam satu hari jika dibulatkan. Begitu bisa disampaikan nanti ke orang tua apa yang saya sampaikan ini, karena di sini bukan hanya tugas dari Bapak Ibu guru, tapi dukungan dari semua pihak termasuk orang tua, siswa dan lain sebagainya, atau wali siswa itu sangat mendukung untuk PJJ kali ini. Begitu untuk keterlibatan orang tua. Lanjut. Nah, selama hari Senin sampai Rabu kemarin, kami dari Bapak Ibu Guru telah melaksanakan uji coba pembelajaran menggunakan Google Classroom, dan telah saya berikan angket pemahaman untuk evaluasi menggunakan Google Classroom. Nah, ternyata dari angket yang saya berikan tersebut, banyak siswa yang memang mengeluhkan satu, sinyal seperti yang sudah saya bilang, penyelesaiannya di depan tadi. Kalau memang benar-benar sinyalnya nggak ada dan belum memahami materinya ataupun belum bisa mengirim tugasnya, silakan menghubungi guru mata pelajaran yang bersangkutan. Seperti itu. Nah, untuk masalah sinyal. Yang kedua, masalah pengoperasian. Sebenarnya di Mapel PJOK semester lalu sudah menggunakan Google Classroom, namun masih banyak yang mengeluhkan tidak bisa menggunakan Google Classroom ini. Padahal Google Classroom ini adalah simple sekali. Jika dimasukkan ke penggunaan sehari-hari, mungkin hampir sama penggunaannya seperti WhatsApp, pengoperasian WhatsApp gitu. Nah, untuk saran saya, kemarin ada yang bilang, Pak harus download materinya dulu baru bisa melihat materinya, tidak bisa kita melihat langsung di handphone. Jadi harus download dulu, nanti memori saya tidak cukup untuk mendownload dan sebagainya. Nah, jika terjadi hal seperti itu, saya sarankan kalian mendownload aplikasi yang ada di Play Store yang namanya Google Classroom. Jadi sudah ada
aplikasinya di Play Store, kalian bisa mendownload dan pengoperasiannya sangat mudah. Di situ kalian bisa membuka materi dari Bapak Ibu guru tanpa mendownloadnya. Jadi otomatis bisa di-play secara langsung di Google Classroom, tidak membebani memori HP kalian yang terbatas. Nah, maka dari itu kalau misalkan saya sarankan memakai aplikasi Google Classroom yang ada di Play Store, aplikasi-aplikasi yang ada di HP yang sekiranya tidak mendukung untuk pembelajaran sementara dihapus terlebih dahulu dan diganti dengan Google Classroom, karena per mapel nanti untuk kelas 12 dan kelas 11 ada total 15 mapel, jadi kalian akan ada 15 grup Google Classroom. Nah, hal tersebut jika kamu punya aplikasinya akan sangat-sangat mempermudah. Akan saya jelaskan nanti di akhir lebih panjangnya. Nah, sebelum saya lanjut, uji coba kemarin berjalan 3 hari. Ya, 3 hari. Kelas 12 IPA dan IPS hari Senin, kelas 11 IPS hari Selasa, dan kelas 11 IPA hari Rabu. Begitu. Jika ada yang tanya, uji cobanya hari Senin ya, itu khusus kelas 12 hari Senin. Yang setelahnya adalah untuk kelas 11. Begitu. Next. Belum. Nah, ketika sudah mendownload aplikasi Google Classroom-nya di ponsel, bisa diklik ada tanda plus di kanan atas plus tersebut. Nah, munculnya ketika diketuk akan seperti gambar yang di samping ini. Ada pilihan buat kelas atau gabung ke kelas. Kalian bisa pilih gabung ke kelas. Nah, nanti di gabung ke kelas itu nanti siswa akan memasukkan kode masuk ke kelas per mata pelajaran. Jadi nanti akan di-share kode kelasnya berapa, dan otomatis ketika kalian masukkan dan bergabung, otomatis kalian sudah masuk ke grup yang sudah dibuat. Gitu, mudah untuk cara bergabungnya. Lanjut. Nah, sekarang jika sudah bergabung akan ada 3 tampilan seperti di bawah ini. Ini saya cuma sebutkan 2, tapi 3 menu. Ada forum, ada tugas kelas, ada anggota. Lihat di bagian bawah ini, bagian bawah. Itu ada 3. Nah, untuk forum ini ada fungsinya adalah untuk memberitahukan tugas-tugas baru yang dikirimkan ke grup ini. Jadi sekedar pemberitahuan. Dan untuk berdiskusi bisa menggunakan forum ini di menu forum. Ya, saya ingatkan lagi, menu forum ini hanya digunakan untuk melihat update terbaru yang ada di grup. Pertama, yang kedua adalah untuk berdiskusi. Nah, untuk mengirimkan tugas ada lagi menu di sini adalah tugas kelas. Kalau versi bahasa Inggrisnya nanti namanya adalah classwork. Jadi di sini kalian baru mengumpulkan tugasnya ada di menu kelas ini. Nah, di menu kelas yang gambar sebelah kanan, di situ ada 2 kolom. Jadi yang satu ini saya beri nama halo tugasnya ya. Yang kedua presensi. Presensi ini bisa bersifat tidak harus. Jika misalkan guru mapel pengen memberikan presensi lagi tidak masalah. Namun yang saya tekankan di sini, misalkan di sini halo tugasnya ya, berarti ini adalah tugas yang harus dikerjakan pada sehari itu. Nah, sekarang bagaimana pengumpulannya? Next. Nah, ketika tugasnya sudah diklik, akan muncul seperti gambar di samping ini. Berarti yang harus kalian lakukan yang pertama adalah otomatis kerjakan dulu tugasnya sampai selesai.
baru buktinya dikirimkan lewat Google Classroom. Tapi berbeda-beda nanti, ada yang nanti minta tugasnya dalam bentuk video, foto atau lain sebagainya. Namun di sini saya jelaskan cara mengumpulkannya saja. Nah, ketika sudah muncul seperti dialog seperti di kanan ini, sebagian kanan, ada tambahkan lampiran dan ada tandai sebagai selesai. Nah, jika dirasa belum paham tentang materi yang diberikan, kalian bisa melakukan chat pribadi ke guru mapel di kolom yang paling bawah ini. Tambahkan komentar pribadi. Jadi kalian bisa menanyakan tugasnya tersebut. Atau nanti misalkan Bapak Ibu guru memberikan feedback atau memberikan saran kepada tugas yang diberikan, nanti akan muncul di bawah situ. Begitu. Nah, lanjutnya misalkan tugasnya dalam bentuk foto. Nah, tinggal saja klik ini, tambahkan lampiran. Ini diklik, baru di situ nanti akan muncul bisa ada tulisan file. Otomatis kalau file kamu harus mencari file yang akan dikirimkan itu di handphone. Kalau misalkan kamu buka di handphone, kalau di laptop nanti akan seperti ya upload, itu seperti proses upload, jadi mencari filenya. Berarti untuk file itu kamu mencari file yang ada di perangkat yang kamu gunakan ketika kamu akan mengirimkan tugas itu. Terus bisa via link ini bisa dari Google Drive, linknya di copy atau langsung dimasukkan ke situ, dipaste, otomatis bisa masuk ke guru yang bersangkutan. Atau bisa lewat Google Drive dengan cara mengirimkan linknya tadi. Kalau Google Drive ini, ketika kamu klik Google Drive, maka otomatis kamu akan memasuk ke Google Drive dari akunmu tadi. Jadi tinggal cari di Google Drive, klik, otomatis akan masuk ke tambahkan lampiran ini. Nah, ketika sudah tahu file mana yang akan dikirimkan, jangan lupa untuk serahkan. Kalau tidak diserahkan atau tidak dikirimkan, tugasnya tidak akan terkirim ke guru mapel masing-masing. Nah, setelah dikirimkan berarti tinggal menunggu feedback dari Bapak Ibu guru seperti apa. Misalkan tugasnya perlu revisi, nah segera direvisi, diupload lagi. Kalau memang sudah dirasa benar, nanti akan ada feedback lain dari Bapak Ibu guru. Begitu ya. Nah, lanjut. Nah, itu tadi kenapa saya sarankan membuka aplikasinya di HP. Sebagian sudah saya jelaskan tadi. Kalau misalkan nggak mau di HP, yang punya laptop silakan buka di laptop, malah lebih mudah dan simple. Terus yang kedua, kenapa harus mengakses via HP, itu harus download aplikasi Google Classroom ini. Sudah saya sebutkan tadi, kalau misalkan kalian mengaksesnya lewat browser atau Google Chrome yang ada di handphone, siswa tidak akan bisa melihat secara langsung bahan ajar yang dikirimkan oleh guru. Otomatis kalian harus mendownloadnya terlebih dahulu, baru bisa mengakses materi yang diberikan. Beda dengan yang ada ketika membuka di laptop. Memang benar-benar bisa dibuka tanpa mendownloadnya itu. Nah, kalau di HP yang memang untuk menghemat space memori yang ada di HP, saya sarankan untuk download aplikasinya di Play Store, sudah ada. Dan itu pun tidak terlalu besar filenya. Kemarin saya cek sekitar 13 MB, cukuplah untuk semua jenis HP. Tinggal pengoptimalannya aja, ketika ada aplikasi yang biasa di HP tidak perlu untuk pembelajaran, silakan dihapus. Itu alasannya. Next. Nah, apabila selama pembelajaran jarak jauh siswa mempunyai unek-unek atau saran yang membangun demi terlaksananya PJJ ini agar menjadi lebih baik, bisa menghubungi langsung ke Bu Indra, bisa menghubungi saya, memberikan saran, tidak masalah. Memberikan ke Bu Yohana, nanti Bu Yohana
Silakan profilnya dilihat di YouTube SMA Kristen Petra Malang. Di situ ada namanya Bu Yohana mengajar PKWU. Bisa tanyakan ke Bu Yohana. Dan yang terakhir bisa ke Bu Sari, mengajar seni budaya. Ataupun misalkan nanti dari keempat orang ini dirasa masih malu-malu, bisa tanya ke guru BP atau BK, Bu Kris, atau kalau tidak ya ke wali kelas masing-masing. Dengan catatan dengan waktu yang sudah ditentukan di awal. Berarti misalkan menghubungi Bapak Ibu guru maksimal pukul 20.00 WIB, 21 WITA, dan 22.00 WIT waktu Indonesia Timur. Seperti itu. Nah, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Misalkan ada pertanyaan, silahkan saya tunggu di live chatnya. Mumpung saya masih streamnya masih nyala, saya buka sesi pertanyaan. Buka ke halaman pertama. Enggak apa-apa. Silakan yang ingin bertanya. Saya tunggu. Oh ya, lupa, untuk pembelajaran jarak jauh akan efektif mulai tanggal 20 Juli 2019, tepatnya pada hari Senin besok ini. Jadi dipersiapkan segala sesuatunya mengenai pembelajaran, bisa buku tulis atau apa, buku catatan dan lain sebagainya. Kalau misalkan mau membutuhkan buku paket, kalian bisa search di Google, banyak sekali buku sekolah elektronik yang bisa didownload dan digunakan untuk media pembelajaran atau sebagai referensi pembelajaran. Ada yang tanyakan? Silakan, saya tunggu. I'm still waiting. Oh sorry, 2020, sorry ya, sorry, maaf, 2020. Terima kasih yang sudah mengingatkan. Sorry, maaf, 2020. Ada yang tanyakan lagi? Terima kasih yang sudah mengingatkan. Nah, ini ada pertanyaan yang sangat bagus dari Alba Wijaya Maharani. Pak, saya ingin bertanya, kita kan biasanya diberi tugas dan tugas tersebut pastinya dikumpulkan. Biasanya kalau lewat Google Classroom nilainya sudah bisa dilihat. Nah, kan biasanya kita dalam mengerjakan tugas terdapat kesalahan, tapi kita tidak tahu bagian mana kesalahan kita. Nah, yang saya tanyakan di sini adalah bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan kita dalam mengerjakan tugas tersebut, sedangkan kita tidak tahu salahnya di mana. Soalnya kalau dalam ujian soal tersebut keluar, takutnya kita mengerjakan dengan cara yang salah tadi. Terima kasih. Nah, pertanyaan bagus dari Alba. Jadi saya jawab, ketika kamu diberikan tugas, terus nilainya kan sudah keluar, misalkan nilainya 80. Nah, kamu bisa menanyakan, nah lewat chat pribadi tadi, Alba. Jadi tadi ada komentar pribadi atau feedback yang setelah kamu mengumpulkan tadi, itu bisa ditanyakan di situ. Misalkan sudah keluar nilainya, kamu bisa tanyakan ke guru mapel masing-masing, mana yang sekiranya tugas saya masih salah dalam pengerjaannya. Dan dari situ misalkan ada yang salah, berarti harus ada yang diperbaiki kan. Nah, di situ bisa kamu perbaiki lagi dan kamu kirim lagi ke guru mata pelajaran yang bersangkutan.
Makanya dalam proses pembelajaran ini harus ada komunikasi dua arah atau komunikasi interaktif tadi, supaya apa? Nah, yang belum tahu jadi tahu, yang tidak tahu menjadi tahu juga, seperti itu. Jadi proses belajarnya sebenarnya hampir sama dengan mode tatap muka, tapi di sini karena online ya otomatis butuh waktu yang agak lama. Makanya tadi loh, pembelajaran jarak jauh ini bukan hanya tugas dan kewajiban dari Bapak Ibu guru juga, tapi didukung oleh semua pihak, mulai dari siswa, orang tua, dan pihak-pihak lain yang nanti akan harus mendukung program ini. Begitu Alba. Beda dengan remedi ya, beda dengan remedi. Kalau remedi kamu lebih ke perbaikan nilai. Kalau remedi, kalau saya bilang, kalau remedi ya perbaikan nilai. Kalau ulangan harian ya. Kalau remedi itu lebih ke per KD-nya, per kompetensi dasarnya. Misalkan dalam ulangan harian ini ada materi yang belum tuntas, nah itu dijelaskan kembali, baru ada tugas lagi, itu namanya remedi. Kalau misalkan udah ulangan harian, misalkan nilainya di bawah KKM, itu namanya adalah perbaikan nilai, beda dengan remedi. Jika masih ragu misalkan gurunya nanti menjawab, Bapak Ibu guru menjawab atau tidak, silakan menghubungi Bapak Ibu guru mapel yang bersangkutan pada jam mata pelajaran tersebut, tidak masalah. Otomatis nanti ketika kamu tanya pasti akan dijawab dengan syarat seperti tadi, foto profil harus jelas, nickname harus jelas, memberikan salam, menyebutkan nama, terus menjelaskan keperluannya seperti apa. Bertanya tidak masalah, tidak ada yang salah dalam bertanya, malah lebih bagus. Tapi sebelum bertanya, kamu juga harus menyaksikan atau menyimak informasi yang telah diberikan dulu. Jangan kebanyakan tanya juga. Misalkan informasinya dari Bapak Ibu guru seperti ini, nah kamu tuanya terus padahal sudah dijelaskan di awal. Itu, jadi pemahamannya memang harus benar-benar dijaga. Ada pertanyaan lagi? Apakah Alba Wijaya tadi sudah memahami apa yang saya sampaikan? Ada pertanyaan lagi? Jangan takut untuk bertanya ya, karena ada pepatah bilang malu bertanya sesat di jalan. Terus kalau saya sendiri yang saya gunakan sekarang, asal kamu mau belajar, pasti kamu akan berkembang. Nah itu tolong dicatat, bisa diamalkan ke pribadi masing-masing. Ingat ya, selama kamu mau belajar, pasti kamu akan berkembang. Begitu. Dan selama kamu mengalami proses, ketika kamu berkembang, pasti di dalamnya ada proses belajar. Oke? Ada pertanyaan lagi? Buat live stream ini lebih seru dengan pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Jangan pertanyaannya ngajak main bareng game ini. Waduh, parah ini. Saya sudah tidak main game lagi. Sekarang fokus untuk PJJ. Nah, yang ngajak mabar nanti saya blokir. Tidak ada game untuk PJJ. Nah, malu bertanya di PJJ, sesat di tugasnya juga. Nah, bisa bagus ini. Nah, mantap. Yuk, ada pertanyaan lagi, silakan.
Saya lihat yang aktif masih dari kelas 12, kelas 11-nya masih belum ada. Kelas 11 yang sudah muncul hanya nggak ada malahan. Kelas 11 nggak ada yang muncul sama sekali. Nah, benar kata Bu Angel ini, malu bertanya sesat di jalan. Bukan hanya sesat di jalan saja, sesat di hati juga kalau malu bertanya. Yuk, siapa lagi yang mau bertanya? Oh ya, Ines. Nah, gitu dong muncul. Nah, saya hadir. Nah, mantap. Gini, nah. Kelas 11-nya muncul semua kan jadi rame. Ayo kelas 11 siapa yang mau bertanya silakan. Wih, nih muncul semua. Mantap. Yuk siapa yang mau bertanya silakan sebelum stream ini saya akhiri. Bukan curhat tadi, bukan curhat. Biar muncul aja, lebih seru aja. Ini pet squee ini siapa ini ya? Perapatan absen Pak. Pet squee ini siapa ini? Pet squee ini. Ada pertanyaan lagi? Saya kasih waktu 5 menit untuk memberikan pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan. Sebelum saya tutup. Sesat di hati juga. Dari dulu tersesat. Ini yang tanyakan malah Opa Jinyong. Adanya Opa Jingklong di sini. Wong sosialisasi PJJ tanyanya Opa Jinyong. Ya, ada pertanyaan lagi dari kelas 11. Oke, saya cek komentarnya dari kelas 11 IPA. Silakan kasih jempol. Yang kelas 11 IPA, 11 IPA, silakan kasih jempol kalau sudah paham. 11 IPA kasih jempol kalau sudah paham. 11 IPA mana? Sebelas IPA kok nggak ada suaranya? Ayo 11 IPA ya, kalau sudah paham silakan kasih jempolnya, emoticon jempol. Mantap. Gilbert, oke. Ditya 2 ini Adam, oke. Yang lainnya, yang tadi komen-komen tadi, ayo, mana katanya online, ayo. Sevanya, Dania Mikael, Lira, oke. Ines, oke. Yang lain. 11 IPS sekarang, 11 IPS jempolnya, yuk. 11 IPS. 11 IPS.
Mantap Moses, terima kasih. Aprilia Manda, terima kasih. Pira, terima kasih. Rizky, terima kasih. "12 IPA, silakan, mana jempolnya? 12 IPA. 12 IPA. 12 IPA, mana suaranya? Dua belas IPA. Bening CS, mana suaranya? Wih, mantap. Mantap. Wih. 12 IPS, lanjut 12 IPS. 12 IPS, 12 IPS. Naomi CS, 12 IPS, 12 IPS. 12 IPS, 12. Vito Acil sudah lulus. Vito Acil sudah lulus. Kamu mau kembali ke kelas 12 ah? Ayo ke sini. Main futsal lagi nanti. Dua 12 IPS nggak ada suaranya ini ya? Weh, sudah hilang 12. Oh, Naomi masih aktif. Terima kasih Naomi partisipasinya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa ala Vito Acil ini Windy bikin pinjam akun tetangga. Aduh, ada masih saja bucin. Salah server ini. Vito Acil salah server nih. Waduh. Servernya kemana? Masuknya kemana? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup sekian. Cukup sekian. Sebelum saya tutup, saya mau lihat emoticon clapnya, emoticon tepuk tangan, dan hashtagnya Sumatera Mania. Yuk, silakan dipenuhi kolom live chatnya dengan emoticon clap dan hashtag Sumatera Mania. Yuk, saya tunggu. Saya tunggu. Emoticon clap. Nah, saya rasa cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan chat pribadi dengan saya, Bu Indra, Bu Sari, Bu Yohana, atau wali kelas masing-masing. Itu. Nah, saya harap selama PJJ ini partisipasi dari siswa, partisipasi dari guru sangat dibutuhkan dan harus berkolaborasi supaya membentuk suatu pembelajaran yang efektif nantinya. Pesan saya tetap jaga kesehatan. Misalkan tidak ada keperluan untuk keluar rumah, ya jangan keluar rumah. Jangan lupa gunakan masker, jangan lupa cuci tangan, dan jangan lupa juga untuk menggunakan hand sanitizer demi kesehatan masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila tadi ada sesuatu hal yang memang tidak berkenan,
Kalau misalkan ada yang sedikit selengean ya nggak apa-apa, itu sebagai intermezzo aja supaya partisipasinya dari kalian ada untuk sosialisasi pembelajaran jarak jauh hari ini. Saya rasa itu sekian, terima kasih, selamat pagi, bye bye.